Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Mohon waktu sebentar, nggih. Pak, mohon waktu sebentar. Ini saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit TBC. Penyakit menular, nggih. Jadi TBC itu tuberkulosis, penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosa. Jadi kuman Mycobacterium tuberculosa itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, nggih. Jadi bisanya dilihat dari mikroskop, nggih. Jadi menularnya melalui percikan dahak. Jadi kalau ada yang batuk, bersin, itu percikan dahaknya bertebaran, nggih, lewat udara. Itu bisa kalau dihirup orang sehat, ya, bisa tertular apabila daya tahan tubuhnya rendah, ya. Jadi penyakit TBC sangat menular. Salah satunya di sini adalah penyakit TBC paru, ya. Jadi kalau dihirup bisa menularkan TBC paru. Kemudian tanda-tandanya, gejalanya: sesak nafas, batuk lebih dari 2 minggu. Oke. Jadi batuknya sering kambuh. Jadi udah diobati kok nggak sembuh-sembuh sampai 2 minggu. Nah, itu harus segera cek dahak di puskesmas, ya. Jadi cek dahak di puskesmas untuk mendeteksi tertular TBC atau tidak. Jadi gratis, jadi program nasional. Terus yang kedua, nafsu makan turun, oke. Nafsu makan turun, daharia rasa-rasen, madang. Jadi bobotnya sudah, berat badan turun. Karena apa? Makannya males, makanya rasa-rasen, keringat dingin di malam hari. Jadi tanpa aktivitas. Bapak Ibu kalau punya keluarga, ya, kok pada malam hari tanpa aktivitas kok keringat, yang lain nggak keringat dingin, dia menggigil keringat dingin. Nah, itu harus dicurigai, segera periksa ke puskesmas Menden, ya. Terus ada yang batuk darah itu ada pecahnya pembuluh darah paru. Jadi batuknya saking mekele, nggih, saking buanter. Nah, ini akhirnya ada atau timbul batuk darah. Itu juga salah satu tanda dari penyakit TBC. Bapak Ibu wonten mboten keluargane sing batuk lebih dari 2 minggu? Mboten. Nggih. Jadi nek wonten langsung dilaporke saged Bukader atau bidan desa, atau langsung ke sini, malah lebih bagus cek dahaknya. Jadi cek dahak di sini nanti namanya TCM, tes cepat molekuler. Jadi ada inovasi, salah satunya siglis, sigap eliminasi tuberkulosis. Jadi inovasi dari program pemberantasan penyakit menular di Puskesmas Menden salah satunya adalah siglis. Jadi pemberantasan TBC itu ibu kader yang akan menjemput dahaknya, ya, dahaknya. Apabila keluarga atau pasiennya berhalangan, ya, kalau kesini kok kesulitan, ya, nanti ibu kader akan mengambil dahaknya. Jadi diantar ke sini biasanya. Terus ada juga nyeri dadanya, saking seseknya nyeri dada, bisa timbul nyeri dada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, misalkan
ada yang sakit TBC nggak perlu cemas, jadi ada obatnya, bisa disembuhkan insya Allah kalau taat minum obat secara rutin. Biasanya 6 bulan gitu, bisa 6 bulan lebih bisa, jadi itu bisa disembuhkan. Jadi TBC penyakit menular yang bisa disembuhkan, tapi dengan syarat taat minum obat ya, makan makanan bergizi. Jadi tidak hanya minum obat saja, harus diimbangi dengan makanan bergizi ya. Kemudian pemeriksaan dahaknya ya, setelah menjalani pengobatan itu ada pemeriksaan lanjutan ya. Jadi setiap dievaluasi tiap 2 bulan, nanti dicek dahaknya perkembangannya gimana, nanti 5 bulan dicek lagi, dicek dahaknya. Hari terakhir ya, akhir pengobatan untuk menyatakan kesembuhan itu dicek dahaknya juga. Jadi dari awal sampai akhir itu gratis semua ya, program pemerintah. Jadi pengobatannya selama 6 bulan, bisa lebih tergantung apa? Tergantung hasil dari dahaknya tadi ya. Obat TBC aman diminum oleh ibu hamil ya, kecuali yang lewat suntik ya, lewat suntik. Kalau masih kategori 1 itu yang belum kategori 2 ya. Jadi kategori 1 yang masih ringan. Jadi baru awal diketahui TCM-nya, tes cepat molekuler, itu untuk ibu hamil aman. Jadi Puskesmas Medan pernah mengobati juga ibu hamil terkena TBC, tertular TBC, diobati, alhamdulillah ibu sehat, bayi juga sehat, alhamdulillah. Pokoknya harus deteksi dini ya, harus deteksi dini. Kalau terdeteksi lebih awal, pengobatannya juga lebih mudah. Tapi kalau kok batuk nggak diperiksakan, dianggap hal yang biasa. Biasanya mbah-mbah ngoten nggih. Terus nek watuk iki gawane urip biasanya ngoten niku nggih. Nek dan niku sing untuk biar tidak terjadi image seperti itu, keluarga, peran keluarga penting sekali nggih. Jadi untuk memberitahu orang tuanya atau saudaranya untuk segera periksa. Lebih baik mencegah daripada mengobati nggih. Jadi kalau pengobatan 6 bulan itu nggih, ada yang pasiennya ada yang bosen, ada yang nggih. Alangkah baiknya dicegah. Memang tujuan Puskesmas itu salah satunya adalah preventif, program pencegahan. Nek iso iki aja lara TBC ngoten nggih. Terus salah satunya nggih ini preventifnya, penyuluhan. Jadi masyarakat, Bapak Ibu kersane ngertos penyakit TBC itu apa. Terus kuman TBC itu bisa mati itu kalau kena sinar matahari ya. Misalkan ada yang batuk ya, ludah sembarangan, kena sinar matahari mati ya. Rumah ya, kondisi rumah pencahayaannya harus cukup sinar matahari. Karena apa? Kuman TBC matinya dengan sinar matahari. Jadi jendelane dibukai ventilasi udara, jendelane dibukai nggih. Jadi ada sirkulasi udara. Yang rawan itu di pemukiman padat penduduk nggih. Jadi umumnya mepet. Nah niku resiko nek wonten satu yang terkena TBC, biasanya ada sekitar 20 yang tertular. Tapi belum langsung sakit ya. Jadi langsung ketularan, bukan langsung sakit. Pada saat kondisi daya tahan tubuh rendah, lagi diserang. Padahal wis masuk
kuman TBC wis masuk, sudah dihirup. Tapi ada yang daya tahan tubuhnya kuat. Mari karepe dhewe nggih wonten. Tapi nggih beda-beda. Ya orang kan beda-beda daya tahan tubuhnya. Jadi bagaimana caranya biar terhindar nggih? Hindari orang yang batuk di dekat kita dengan cara menutup hidung atau mulut kita. Ini nek wong batuk, jelas wonge ganggu masker. Biasanya batuk yang etika batuk kan Bu. Nonton nggih. Lah nek mboten ngene langsung lah niku jenengan ada minggir atau menghindari menutup mulut kita. Syukur-syukur pakai masker malah bagus. Usahakan tubuh kita dalam keadaan bugar, sehat. Nggih. Nek kerja yo jangan sampai kecapean, istirahat cukup agar tidak mudah tertular penyakit, tidak hanya penyakit TBC aja nggih. Jadi penyakit virus lainnya juga dapat terhindar nggih. Jadi kita terhindar dari penyakit menular kalau tubuh kita bugar. Salah satunya dengan apa? Olahraga. Terus makan makanan bergizi nggih. Jadi sayur, buah, susu nggih, itu harus. Ini salah satu dari penyakit TBC nggih, dari TBC paru. Sebetulnya TBC itu banyak sekali nggih. Jadi ada TBC usus, TBC kelenjar, TBC tulang nggih, banyak sekali. Jadi yang saya bahas ini TBC paru-paru nggih. Jadi Bapak Ibu mohon yang saya jelaskan tadi bisa ditularkan nggih ke tetangganya atau saudaranya apabila ada yang batuk lebih dari 2 minggu, dibujuk, dirayu, periksa dahak ke Puskesmas Menden. Yes. Jangan sampai telat kasep ke Puskesmas, tahu-tahu sudah sesek nafas, gos-gosan. Nggih. Jadi paru-paruna wis kelong akeh nek dirongsen nggih. Jadi rancang niku akhirnya sesak nafas. Mboten enggak ingin kan keluarga kita, anak kita sakit TBC. Mboten apa nggih? Mboten pengen kan nggih. Jadi ini anten sing keluarga langsung periksa Puskesmas. Mengatakan Bapak Ibu, kalau nianten pertanyaan mboten? Mboten enten. Nggih matur suwun atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.